Kita langsung masuk dulu ke harga minyak ya. Oke, ini harga minyak mentah. Harga minyak mentah sekarang di level 99,31 ya. Nah, ini adalah eh, fase siklus harga yang terjadi sebelumnya, yang saya sudah gambar sebelumnya, dua kali siklus sama, kemudian ini naik, double top ya, kemudian ke seal lagi di sini, floor maksud saya. Sekarang kita buat siklus baru. Nah, yang sudah siklus lama ini kita tidak pakai lagi. Sekarang kita hapus ya. Oke, kenapa ini saya pakai? Karena ada dua pola fase kenaikan yang sama di sini. Kemudian ada bentuk pola harga yang saya kira eh, siklusnya sama ya. Dari data rata-rata high yang terjadi di sini dan data low yang ada di sini, ternyata harga minyak itu sekarang di antara rentang normal, netral ya. Oke. Bayangkan sebuah industri manufaktur yang menggunakan bahan bakar sebagai alat produksi barang baku menjadi bahan barang jadi, tentu semua data akan hijau ya, positif. Apalagi kalau misalkan harga minyak mentahnya di bawah $99 per barrel, ini sangat bagus bagi dunia industri. Nah, saya khawatir pola yang terjadi nantinya eh, tidak lagi minyak itu dalam areal harga di sini. Ya, ini jadi eh, catatan sejarah bahwasanya minyak mentah dunia ini akan meninggalkan level 98. Ini hanya estimasi ya. Seandainya harga minyak mentah memantul ya, kemudian bounce back beberapa kali dari floor dan kembali naik sampai seperti ini, maka situasi kita di lapangan pun akan menyebabkan industri manufaktur akan merilis data yang negatif. Nah, masuk akal ya di sini. Kalau demikian ini terjadi, maka ongkos produksi sebuah manufaktur akan sangat mahal. Nah, tentunya akan sangat mahal ini menyebabkan efek pemotongan ongkos, produksi, dan lain sebagainya. Sentimen publik mulai menurun, banyak pekerja yang di PHK atau dirumahkan, tidak bekerja lagi, kemudian tingkat konsumsi spendingnya berkurang, pendapatan per hour masyarakatnya berkurang. Ini nanti akan menyebabkan minat investasi orang akan negatif, sehingga ada korelasi terhadap pasar modal, harga-harga saham akan anjlok. Nah, ini yang saya tangkap dari pola harga minyak. Kenapa pola ini saya pertahankan sampai sekarang? Eh, dengan reaksi yang terjadi di Ukraina dan Rusia pun, harga masih dalam rentang seperti ini aja ya. Tidak ada tanda-tanda yang begitu, maksudnya tidak ada efek yang menyebabkan harga minyak terfluktuasi sampai lebih dari $10 ya. Bahkan rentang harganya masih dalam kisaran 4 sampai $5 saja.
Nah, ini kan tentu untuk bagi seorang trader dengan rentang harga $5 per barrel ini bisa menjadi sebuah variabel pengukuran tingkat resiko dan probabilitas keuntungan. Ya, resiko probabilitasnya adalah $5 per barrel ya. Saya kira teman-teman semua sudah paham dengan ini. Jadi faktor-faktor apa saja yang mendukung kuat harga minyak ini naik? Pertama sekali yang jelas, manakala situasi ekonomi semua kondusif, kemudian tidak ada berita-berita yang menyoroti tentang apa namanya itu, keterlibatan konsorsium minyak dalam mempengaruhi harga minyak ya. Ya ini agak sedikit riskan membahas ini, saya kira. Yang jelas dari faktor geopolitik, jika sebuah negara produsen minyak mengalami eh, eh, lambat memproduksi minyak, tentu supply akan berkurang ya. Namun dari kacamata saya cuma mau memberikan sebuah eh, versi lain dalam sebuah analisa harga minyak. Ya, minyak mentah ini tidak bisa dibeli oleh masyarakat awam. Siapa yang bisa membeli minyak mentah? Tentu adalah agen-agen resmi yang sudah dilegalisir oleh pemerintah sebagai broker internasional minyak mentah dunia. Minyak mentah dunia yang sudah dibeli oleh agen internasional ini akan mendistribusikan minyak mentah tadi ke negara yang membutuhkan. Oke, kita sampai di sini dulu. Pada saat harga minyak mentah ini akan disuplai kepada negara yang membutuhkan, sang agen internasional ini akan selalu mendapatkan harga terbaik dan murah dari situasi harga pasar yang dilihat oleh masyarakat. Nah, dalam contoh hal ini, harga sekarang di $99, masih ada lagi level murahnya, kurang lebih di sekitar 97 ya. Saya kira kalau misalkan kita seorang agen internasional di level 97, 98, dan 99, tentu ada beberapa agen internasional yang punya prioritas dapat harga yang lebih murah, lebih baik lagi harganya, tergantung tingkat lobbynya. Nah, setelah kan kontrak harga di level ini, minyak mentah yang tadi sudah dibeli, saat didistribusikan dan disuplai kepada negara yang membutuhkan, harganya tentu berbeda, tidak lagi berada di hari ini. Nah, jadi nanti harganya mulailah bergerak dari batas harga modal di sini ya. Ini jadi harga jualnya bisa naik apakah di 104, di 105 pada saat mendarat di pelabuhan, dan siapa yang akan memproduksi minyak mentah tadi menjadi premium, menjadi bahan bakar lainnya segala macam. Ini yang yang terjadi. Oke, Pak Dwi, sebelum saya lanjut, ada komentar dengan skenario harga minyak yang saya buat ini? Ada sih sebetulnya dari pergerakan harga juga melihat dari kebijakan dari setiap eksportir maupun pergerakan harga itu sendiri. Ini ada pertanyaan nih dari di chat bahwa ada menanyakan bahwa faktor apa saja yang saat ini yang bisa menguatkan harga minyak. Ya, sekarang ini bulan Mei ya. Di Amerika Serikat musim panas itu sudah masuk dari bulan Mei ini. Jadi bulan Mei ini sudah memasuki musim panas. Kalau kita seorang agen internasional, ini adalah peluang kita untuk beli minyak begitu ya. Kenapa? Nanti pada saat minyak itu didestilasi menjadi minyak konsumsi,
bahan bakar konsumsi, harganya nggak boleh dong di bawah harga pokok. Jadi sekarang bagaimana konsorsium agen minyak mentah internasional ini mendapatkan harga terbaik beragam cara. Apakah mengalihkan persepsi dari situasi Ukraina dan memanasnya Rusia, eh, karena suplai minyak bukan hanya dari Rusia saja, Pak Dwi. Kita barangkali masih ingat apa yang terjadi di Libya dan di Afghanistan. Libya termasuk produsen minyak terbaik di dunia, ya kualitas terbaik. Sampai hari ini kita tidak ada mendengar berita apa yang terjadi di Libya sana. Tapi yang saya tangkap, agen minyak internasional sekarang lagi menyedot minyak di sana dengan skala yang masif ya. Ya sehingga kemanapun harga minyak turun ataupun naik, sekarang agen minyak internasional sudah mendapatkan minyak itu di tangan gitu. Jadi logika saya bermain bahwasanya sekarang jika harga minyak pun di bawah masuk ke level 97 atau di 95,80-an, saya kira kesempatan secara resmi bahwasanya agen ini bisa mendapatkan dari negara produsen lainnya seperti segala macam ya kalau harga di sini. Tapi di belakang itu mereka sudah punya minyak mentah yang dengan suplai yang paling banyak. Ya, dengan adanya berita memanas di Rusia, kemudian di Iran, di China segala macam, ini adalah faktor tambahan yang menyebabkan harga minyak itu mengalami kenaikan disebabkan karena memanasnya situasi geopolitik. Itu hanya olahan media sehingga reaksi publik ini mengiyakan bahwasanya faktor memanasnya di Laut Cina Selatan antara Cina dengan Jepang, kemudian Ukraina dengan Rusia, ini menjadi alasan penyebab faktor harga minyak melambung. Tapi logika saya bahwasanya eh, mereka sudah punya minyak mentah itu duluan ya. Jadi analisa statistik dari yang terjadi pola di sini, ada space harga lagi di sini 97,50 kalau boleh kita samakan. Berarti di bawah 97,50, apakah di 97,00, ini batasan risiko ya. Ya. Jadi nanti teman-teman skenario-nya eh, boleh menunggu di beberapa areal harga ini ya untuk mengambil kesempatan pantulan bounce harga minyak itu ya. Ya, karena di sini tanggal 17 bulan Maret harga harga rendah yang terjadi kemudian market uh, naik lagi. Ini sekarang harganya mau mau bentuk pola yang sama. Jadi kita sudah punya acuan harga dari 9,38 ke rentang uh, ini kan kurang lebih $2 lebih Pak Dwi. Jadi kalau kita lihat dari harga top ke bottomnya ini 6 sampai 7,5 dolar. Ya, coba kita ulang lagi. Ini 105. Berarti dari 105 ke 97,5, 97,5 kurang lebih $7,5 lah ya. $7,5 rentang harga naik dan turun. Oke, sekarang harga dari $7,5 ini sudah turun sampai ke 98 ya, kurang lebih 98,7, 98,7. Ini sudah terdiskon $6 dari $7,5 ya.
Nah, ini kira-kira menarik atau enggak bagi kita untuk melihat situasi harga ini di 97,50, apakah di 98, ini potensi untuk kesempatan kita mengikuti permainan internasional ini begitu ya. Dengan catatan di bawah 97,00 ini posisinya harus tegas, kita harus cut loss. Demikian Pak Dwi, sebelum saya lanjut yang lain. Oke, terlihat lebih jelas bahwa tetap pengambilan posisi buy limit terlihat ya, di harga terendah. Ini kan jawaban dari Pak Steve, Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi dilanjut. Sekali lagi teman-teman, berita yang dirilis di Monex Daily itu berdasarkan data-data dari berbagai sumber yang dipahami bersama ya. Cuman yang mau saya tunjukkan bahwasanya ini adalah situasi bagaimana sebuah investasi dilakukan, apa dasar sebuah investasi dilakukan, kita harus tahu eh, suku bunga deposito, kemudian kita harus tahu obligasi pemerintah, kemudian siklus pertumbuhan investasi indeks saham atau pasar modal. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke market. Tadi minyak sudah saya bahas, kita akan langsung lihat dulu pola S&P ya. Nah, ini S&P Standard Poor's. Jadi siklus kenaikan sampai 2014 ini kalau disimpulkan grafiknya berarti oke, bagus begitu ya. Nah, ada potensi di sini yang sesuai dengan materi saya tadi. Bagi investor yang sudah melakukan beli, seandainya mereka membeli di tahun 2009, 2010, dengan melihat situasi sekarang ini kan saatnya menjual gitu ya. Ya, tentu saat kita jual harus ada orang yang beli loh. Nah, di pasar modal juga begitu. Berarti kalau misalkan kita jual harus ada yang membeli. Nah, kalau kita sudah belinya di tahun 2009, saat kita mau jual sekarang, ini kenaikan presentasi profitnya eh, katakanlah dari 800 ke 1.800, ini luar biasa persentase kenaikannya. Kalau misalkan kita investasi 1 miliar di sini, ya, anggap saja kita investasi 1 miliar di sini. Seandainya kita hold position sampai 2014, nah kira-kira uang kita sampai di sini jadi berapa? Nah benar ya, uang kita sampai sini jadi berapa? Kalau misalnya kenaikannya 100%, berarti sini 2 miliar. Nggak mungkin dengan leverage ini menjadi 2 miliar. Ya, harusnya di sini jadinya 100 miliar. Compounding ya. Nah, bayangkan 1 miliar uang uang supply uang di tahun 2009 dengan 2014 supply uang yang harus bertambah di sini. Artinya ada pertambahan uang yang beranak dari 1 miliar menjadi 100 miliar. 100 miliar ini logika sederhananya harus ada supply uang yang ditambah. Nah, pemerintah melihat situasi ini harus ditutupi dengan supply uang yang ditambah.
atau jumlah batasan uang yang dikurangi atau membatasi uang yang beredar di publik. Nah, hal yang paling logis dilakukan sekarang, kalau misalkan kita melakukan pembayaran tunai, tentu harus ada suplai uang. Kalau suplai uang ditambah berarti inflasinya lompatnya jauh banget. Mau tidak mau, nilai intrinsik uang itu harus ditekan dengan menaikkan suku bunga. Ya, jadi naik suku bunga bukan berarti uang kita makin bagus, enggak, tapi nilai intrinsiknya makin tertekan. Ya, sekarang aja harga pokok sudah naik, Pak Dwi ya. Kita dengan menggunakan uang 100.000 yang tadinya bisa beli satu barang, kita sekarang butuh uang 200.000 untuk beli dua barang, beli satu barang. Artinya nilai intrinsik uang tadi sudah berkurang dengan adanya kenaikan interest point. Termasuk di Indonesia yang sudah naikkan suku bunga di tahun 2013 bulan Agustus lalu. Nah, jika ini terjadi di Amerika Serikat, eh, Amerika masih tetap mempertahankan bunga murah tadi, akan semakin banyak orang meminjam uang di perbankan, berarti perbankan mensuplai uang terus. Nah, untuk apa? Untuk yang in out tadi di pasar modal. Nah, ini sebagai sebuah pendapat ya. Nah, saya sudah bahas minyak. Kalau minyaknya turun, berarti indeksnya naik lagi. Kalau harga minyaknya naik, maka sudah jelas eh, pergerakan saham akan turun terbalik. Nah, ini triple resisten untuk di S&P. Saya kira ini tanda-tanda yang cukup menjadi lampu kuning bagi saya. Nah, sekarang kita lihat dulu di Asia, Nikkei. Kita pakai pola weekly. Ya, di sini saat Shinzo Abe menstimulus secara besar-besaran. Apa yang terjadi? Suplai uang dipermudah, kemudian akses uang itu diperoleh dengan mudah. Orang bisa melakukan beli, menjual, punya uang ya. Beli, menjual, kemudian yang menjual juga dalam kondisi untung atau rugi dia bisa bisa terima. Yang terjadi adalah saham ini mengalami kenaikan. Nikkei. Kalau Shinzo Abe atau nanti Perdana Menteri Shinzo Abe dan Kuroda menstimulus lagi ekonomi di Jepang, berarti Nikkei-nya naik lagi nih. Nikkei-nya naik lagi. Ya ingat, kalau misalkan BOJ, kemudian Perdana Menterinya menyetujui kebijakan bank sentral stimulus, maka indeks Nikkei-nya naik. Tapi kalau misalkan tidak ada stimulus lagi dari Jepang, ada cerita-cerita yang nadanya dovish, ini Nikkei anjlok. Oke, sekarang kita lihat Hang Seng. Hang Seng ini indeks bukan Cina punya, tapi Hong Kong. Ya, saya ingatkan sekali lagi, Hang Seng ini adalah indeks yang bukan menunjukkan ekonomi Cina, tapi ekonomi Hong Kong. Hong Kong dan Cina berbeda, ya, beda banget. Jadi Hong Kong ini boleh kita katakan sebagai negara satelit yang membayang-bayangi ekonomi Cina. Ya, pada saat ekonomi Cina lambat, Hang Seng-nya juga turun. Pada saat ekonomi Cina menguat, Hang Seng-nya juga menguat. Kenapa demikian? Supaya ada bayang-bayang membatasi pergerakan superior Cina dari seluruh negara di dunia ini. Cuman dengan perlambatan negara Cina, ya indeks Hang Seng ini kan udah turun berturut-turut. Berbeda dengan apa yang terjadi di S&P.
Dow Jones, Nasdaq, dan FTSE ya. Hang Seng yang jelas kontras sekali ini turun ya. Apakah nanti ini jadi formasi up kemudian bounce ini jadi potensi untuk naik ya, karena ini sudah masuk teritori buy area ya. Nah, saya kira kalau sekarang dunia paham situasi yang terjadi di negara China dengan negara Amerika, saya lebih memilih negara China daripada negara Amerika untuk investasi. Kenapa? Karena eh, kekuatan dan loyalitas masyarakatnya sangat mencintai negara Cina. Ya, saya kira ini modal besar untuk negara itu solid ya. Jadi dari technical ini untuk Hang Seng ini bounce back area ya. Jadi dari nah ini 61,8 saatnya kita beli Hang Seng boleh di 21.900 atau di 22.000 ya saat ini dengan stop lossnya di 1.800. Ini untuk rekomendasi di Hang Seng saya ngebuy, tapi tidak di indeks S&P, FTSE dan di Dow Jones, khusus untuk di Hang Seng saja. Kemudian data dari dolar optimis menjelang pom barrel tidak terlihat dengan indeks dolarnya. Jadi ini teman-teman jangan terjebak sekali lagi. Kemudian untuk Australia yang sudah mencapai hit 9420-an formasi inverted head and shoulder, ya sekarang mencari formasi keseimbangan. Saya kira untuk balance mata uang Aussie itu di dalam rentang area sekarang ini. Ya, jadi ini adalah siklusnya. Saya kira untuk informasi pagi ini demikian dulu, uh, sudah cukup banyak waktu yang kita gunakan. Pak Dwi silakan dirangkum. Oke, terima kasih Pak Puji atas ulasan dari beberapa fundamental jangka panjang yang harus dilihat ke depan, baik dari pasar Eropa, Amerika Serikat maupun Asia. Tadi telah dibahas secara detail mengenai S&P yang berkecenderungan ke terjadinya kejenuhan market di kenaikan harga, kemudian juga di Hang Seng itu dari China itu merupakan kita lihat kecenderungan harga untuk up kembali. Kemudian tadi juga sudah dibahas mengenai detail pengaruh kebijakan terhadap keinginan pasar dan sebaliknya. Demikian saya kira morning briefing kali ini. Mudah-mudahan seluruh informasi ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua.